Kemudian contoh kasus gelar Dr. Rektor UNES dicabut karena menjiplak karya skripsi mahasiswinya. Ini adalah akibat dari tidak memperhatikan Undang-Undang Teknologi Informasi. Oleh karena itu, saya Fajar Bilkis akan menyampaikan bagaimana etika penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau disclaimer bahwa pembahasan ini urut dan saling berketerkaitan. Oleh karena itu, saran saya dipelajari sampai habis. Kalau terpotong, khawatir tidak dapat menangkap maksud dari pembelajaran kali ini. Etika adalah azas benar dan salah tentang hak dan kewajiban. Etika juga berarti cara dalam menggunakan yang sebenarnya. Kemudian, mengapa sih kita harus memahami etika teknologi informasi dalam BK? Nah, idealnya teknologi informasi digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan orang lain. Guru BK mampu membimbing siswa agar bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Realitanya, terdapat penyalahgunaan teknologi informasi sehingga menyebabkan guru BK mengalami ketergantungan dan menyebabkan kurang kreativitas. Dan realita yang kedua, terdapat masalah bahwa tidak semua guru BK mengerti undang-undang penggunaan teknologi informasi sehingga bisa terjebak pelanggaran undang-undang dan tidak bisa membimbing siswa supaya siswa bisa berhati-hati. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana sih etika penggunaan teknologi informasi dalam BK? Tujuannya untuk mengupas etika penggunaan teknologi informasi dalam BK. Pembahasan kali ini yang pertama adalah mengapa Undang-Undang Teknologi Informasi dibuat seperti yang tadi sudah dibahas, kemudian memahami Undang-Undang Teknologi Informasi, meresapi contoh kasus yang sudah pernah terjadi, dan menyimpulkan etika penggunaan teknologi informasi dalam BK. Sejarah peraturan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dimulai dari pada zaman Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 89. Pada saat itu Soeharto menjadi presiden dan mengeluarkan undang-undang ini tentang telekomunikasi, bahwa telekomunikasi full dikuasai oleh negara. Waktu itu disebut dengan Perumtel, Perusahaan Umum Telekomunikasi. Wajar dong pada saat itu, kenapa sih negara kok menguasai full telekomunikasi? Karena sebelumnya, jauh sebelumnya, pada tahun 65, masih ingat ya, ada pemberontakan G30 SPKI, di mana pada saat itu sempat PKI mengelabui ya, maksudnya menyalahgunakan radio ya, telekomunikasi di Indonesia sehingga bisa memfitnah para jenderal. Nah, jadi supaya mencegah hal-hal yang buruk terjadi, telekomunikasi dikuasai full oleh negara. Kemudian pada tahun 91 ya, 2 tahun kemudian, Perumtel ganti nama menjadi Telkom, di mana pada saat itu masih memonopoli, dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Nah, karena tidak mampu lagi mengikuti perkembangan telekomunikasi yang ada, terbitlah Undang-Undang Telekomunikasi tahun 2000. Jadi perkembangan telekomunikasi di luar negeri itu sudah sangat pesat ya. Dan sedangkan di Indonesia pada tahun 2000 waktu itu ketinggalan ya. Akhirnya demi pembangunan nasional dan persatuan bangsa dibuatlah undang-undang bahwa swasta boleh mengelola telekomunikasi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan ini baru tahun 2000 nih. Sebenarnya sejak tahun 92, di mana ada konstitusi itu dan GATS atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa. Pada saat itu di dunia itu swasta sudah boleh berkembang dari tahun 92. Pada saat itu berarti Telkom masih memonopoli ya kalau di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri swasta boleh berkembang, kemudian komunikasi informasi itu transparan, rakyat boleh tahu. Nah, ini Amerika dan Eropa menggunakan USO, Universal Service Obligation, agar semua masyarakat mendapat layanan. Nah,
sejak tahun 2000 ketika swasta boleh mengelola telekomunikasi di Indonesia, ternyata ada perubahan yang baik nih. Ekonomi, industri, dan sosial mulai meningkat, saudara-saudara. Kemudian berkembang lagi ketika sosial meningkat, ternyata terjadilah kasus SARA, di mana suku, agama, ras, dan antar golongan ini terdapat beberapa oknum yang mulai memujar kebencian melalui telekomunikasi ini, yang ini berkaitan dengan SARA. Akhirnya pada saat itu sebelumnya ada undang-undang ITE, undang-undang tahun 2008. Nah, diperbaharuilah supaya melindungi unsur SARA ini, tidak boleh mencemarkan atau memberikan ujaran kebencian tentang SARA. Di tahun 2016 ada undang-undangnya. Di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disebut UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Analisis isinya bahwa setiap negara mempunyai kebebasan berpendapat, namun terdapat hal-hal yang perlu diatur agar tidak terjadi penyimpangan. Oke, sebelumnya saya mau share PDF-nya. Di sini ini versi aslinya ya, undang-undangnya. Di sini sudah saya bold kuning ya, bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi orang lain itu tetap ya dijamin pengakuannya untuk kebebasannya ya, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Jadi ini bukan bermaksud untuk membatasi kebebasan masyarakat ya. Masyarakat tetap ada kebebasan menggunakan telekomunikasi, tetapi tetap dalam jalur yang adil, yang tidak merugikan satu sama lain. Kemudian di analisis yang selanjutnya ini, dibuatlah undang-undang sebagai upaya pemerintah melindungi. Nah, kemudian pemerintah ini ya diperbolehkan menyadap dan menggeledah hanya boleh berdasarkan undang-undang, bukan berdasar peraturan pemerintah. Jadi pemerintah misalnya nih ya tiba-tiba ada suatu kasus, kemudian nggak boleh tiba-tiba mengeluarkan peraturan pemerintah, mentang-mentang ada peraturan pemerintah jadi boleh, itu nggak boleh seperti itu, tapi harus berdasarkan undang-undang. Mari kita pelajari. Oke, kuning-kuningnya ini tadi sudah saya ini. Nah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita mau menggunakan data pribadi orang lain, misalnya data Facebook ya, kita nggak boleh menggunakan sembarangan, tapi harus menggunakan persetujuan orang yang bersangkutan. Contoh penyalahgunaannya di sini itu misalnya saya bikin akun Facebook tapi pakai nama orang yang sudah ada akun orang lain begitu, tapi saya menyamar jadi orang tersebut. Nah, ini melanggar ya. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah, jadi setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ya. Dan pasal 26 ayat 3 ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi berdasar permintaan orang yang bersangkutan. Jadi misal yang bersangkutan nih ya, data pribadinya sudah dipakai, di-share, kemudian disalahgunakan. Nah, orang yang ini yang jadi korbannya kan bisa mengajukan gugatan, dan orang yang men-share, yang menyalahgunakan harus menghapus informasi berdasar permintaan orang yang bersangkutan.
Nah, kemudian di pasal 31, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan. Intersepsi itu penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Di sini maksudnya adalah menjelaskan apa saja perilaku yang melanggar hukum. Nah, untuk lebih mudahnya saya jelaskan di PPT saya. Di mana pasal 31 ayat 1 ya, tidak boleh menyadap. Nah, menyadap ini baik yang ada perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik yang sedang ditransmisikan. Teks aslinya seperti ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Maksudnya kalau orang menyadap menyadap baik itu dokumen elektronik atau di komputernya ini ya, informasi di elektroniknya. Nah, ini milik orang lain ya, baik yang tidak menyebabkan perubahan. Jadi maksudnya data utuh nih ya dipakai ya, itu yang tidak menyebabkan perubahan ataupun yang menyebabkan ada perubahan, datanya yang diubah-ubah atau datanya ada yang dihilangkan ya, misalnya ada catatan kriminal siswa nih ya, siswa tiba-tiba menyadap begitu ya, atau ada catatan kriminal guru BK-nya kemudian menyadap ya dia ke suatu tempat untuk menghilangkan data tersebut. Nah, ini yang atau penghentian informasi elektronik ya, misalnya seharusnya ada suatu sistem yang sedang berjalan kemudian disadap ya, dihentikan ya. Nah, ini yang melanggar hukum. Lanjut ke PPT. Nah, pasal 31 ayat 3 ini tidak berlaku jika atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lain yang wewenangnya ditetapkan undang-undang. Jadi kalau misalnya permintaannya ini untuk menyadap, kan orang rakyat biasa kan nggak boleh menyadap nih. Tapi kalau kepolisian, kejaksaan atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan undang-undang, ini dalam hal ini contohnya KPK ya, kepolisian, kejaksaan, KPK ini mereka dalam mencari data itu tidak masalah untuk menyadap. Tapi di luar itu ya, di luar oknum, di luar kepolisian, kejaksaan dan institusi ya KPK ini ya, itu tidak boleh. Kita lihat teks aslinya di undang-undang. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi di sini seperti yang tadi ya, masyarakat nggak boleh menyadap kecuali polisi, jaksa dan KPK. Nah, ini sebentar. Tahukah kamu? Nah, di sini ada contoh kasus ya. Pada tahun 2017 tentang kasus Ahok, masih ingat yang tentang surat Al-Maidah ayat 51 ya. Dan ternyata ada data. Nah, ini menurut sumber di bawah ini ya, https://liputan6.com ya. Disebutkan bahwa lawan politik SBY ini menyadap telepon SBY ini lagi telepon, handphonenya disadap. Kemudian di sini disebutkan bahwa SBY menelpon Ma'ruf Amin pada saat itu ya, belum menjabat sebagai wakil presiden, tapi pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua MUI ya, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa tentang ujaran Ahok ya. Pada saat itu dipaksa mengeluarkan fatwa bahwa ujaran Ahok ini adalah penistaan agama. Nah, di sini kita coba analisis dari undang-undangnya. Sebenarnya yang pertama ya, SBY menelpon ya, memaksa
Ketua MUI mengeluarkan fatwa, ini sebenarnya juga salah ya, melanggar undang-undang ya. Kalau di pasal 45B itu ada memaksa, mengancam, menakut-nakutin. Tapi ini karena kalau ini dari datanya itu sebagai apa ya, diketahui dari rekaman ya, rekaman sadapan itu ya, dari percakapan itu. Nah, namun oke, katakan di sini ada salah ya. Di sini itu juga salah karena menyadap telepon. Nah, sementara yang menyadap ini kan lawan politik ya. Ingat yang tadi, yang boleh yang sesuai undang-undang yang boleh menyadap, yang disahkan undang-undang adalah kepolisian, kejaksaan, atau pihak KPK. Kalau ini kan bukan dari ketiganya, maka ini juga melanggar pasal 31 ayat 1 di Undang-Undang Informasi di Undang-Undang ITE ini ya, di Undang-Undang ITE. Nah, di sini namun ketika ditanya oleh ketika Ma'ruf Amin ini dimintai keterangan sebagai saksi, apakah betul Bapak ditelepon ya dan diminta untuk mengeluarkan fatwa oleh Pak SBY, Pak Ma'ruf Amin ini mengatakan bahwa tidak. Nah, sampai 7 jam itu ditanya ya sebagai saksi, tetap mengatakan tidak. Nah, jadi akhirnya ya memang kasus ini akhirnya ditutup ya, maksudnya tidak dilanjutkan gitu ya. Sebenarnya kedua-duanya dari kedua pihak ini, baik dari lawan politiknya Ahok, lawan politik SBY, ini sama-sama ya ada pelanggaran begitu ya, tapi ya akhirnya sama-sama ya udahlah selesai begitu ya. Ini yang sejauh saya pahami ya dari info yang saya terima. Kemudian ini contoh, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ya. Ini ada saya cut bagi dua. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Cahaya Purnama dikategorikan 1. Menghina Al-Quran, dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Nah, ini MUI-nya seperti ini. Memang pada saat itu kasusnya sebenarnya video Ahok pun juga diedit ya, bukan versi aslinya yang disebarkan itu. Jadi seolah-olah kan seperti itu ya ininya, ya seperti itu ya. Di sini bukan itu ya fokus kita ya. Kita fokus cuman memberi contoh tentang pasal pasal 31 ayat 1 tentang penyadapan telepon. Ini juga berlaku buat kita, jadi pelajaran bahwa kayak misalnya kita penasaran apakah pasangan kita main ini atau bagaimana, lalu kita iseng-iseng menyadap teleponnya atau menyadap WhatsApp-nya. Ini ingat ya, ini melanggar hukum, melanggar pasal 31 ayat 1. Yang ini Anda bisa dikenai hukuman tindak pidana karena sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian di pasal 45 ayat 1 mendistribusikan sesuatu yang melanggar kesusilaan ya, baik itu video, gambar, seperti itu ya. Siapa yang mendistribusikannya akan dihukum selama maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Di sini ada contoh kasus ya, di mana mendistribusikan mantan pacar tanpa busana. Ini pria ini dipolisikan. Ini melanggar hukum ya. Ini ada contoh kasus pembuatan dan penyebaran konten video asusila di mana tahun 2001 ya. Ini Ariel sempat divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Walaupun memang akhirnya hanya 1 tahun 7 bulan sudah keluar penjara karena ada uji remisi. Kemudian Giselle ya, tahun 2020 ya, sekarang ini sedang dimintai keterangan oleh polisi tentang video asusila. Apakah betul itu ya, kita belum bisa membuktikan. Kita biar diserahkan lagi kepada hukum. Kemudian mantan pacar ini dipenjara karena menyebar video asusila. Nah ini. Kemudian Ariel dinyatakan melanggar pasal 29 Jangto, ini bacanya
mungkin jangto ya. Pasal 4 Undang-Undang 44 tahun 2008. Mohon maaf ya kalau bacanya saya salah. Ini tentang setiap orang dilarang memproduksi, membuat, jadi membuat ya, nggak boleh memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Ini melanggar undang-undang. Lanjut, ini datanya ya, sumbernya di bawah ini. Kemudian pasal 45 ayat 2 tentang perjudian, ini akan siapa yang melanggar ya, siapa yang mendistribusikan perjudian akan dihukum maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 M. Unsur judi ini menurut pasal 303 KUHP ya, di mana ada unsur ini, judi adalah permainan bergantung kepada untung-untungan yang itu nggak tahu benar salahnya nggak tahu akan menang atau kalah ya, mengandung pertaruhan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, kayak misalnya sabung ayam kan yang berlomba kan ayamnya, atau kuda atau sapi yang dipertaruhkan ya, balapan itu. Nah ini termasuk unsur perjudian kalau ada taruhannya, taruhan uang ya, yang kalah uangnya hilang. Jadi di dalam judi ini beda sama saham ya. Kalau misalnya saham atau forex itu kan uangnya kalau kalah ya cuman ini ya, tetap ada gitu, hanya mengikuti nilai fluktuasi sahamnya ya, bukan hilang. Nah kalau di sini contohnya lelang online Indonesia ini ada, kalau misalnya dia tidak menang gitu ya, itu uangnya hilang. Dan unsur yang keempat yaitu dijadikan mata pencarian, ini yang termasuk dalam unsur judi. Nah ini kalau misalnya ada pertanyaan tentang Bitcoin, ini masih jadi perdebatan. Kemudian pasal 45 ayat 3 di mana barang siapa yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik akan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Oke ya. Kemudian pasal 45 ayat 4 di mana barang siapa melakukan pemerasan atau pengancaman akan dihukum penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 M. Contoh kasus penghinaan berujung pidana ini Lai gambar Sri Rama, Raja Thailand yang diedit tahun 2015 ini kejadiannya. Pria ini dipenjara 32 tahun. Kemudian curhat kalau suaminya dimutasi, ini kejadiannya tahun 2014. Ibu rumah tangga Jogja ini dipolisikan. Ini contoh, ini tulisan curhatannya di Facebook. Kayak gini, ya si Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan supervisor lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolly Jogja Jewelry. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil, tulis Ervani. Nah ini hanya karena status ini ya, tapi dianggap mencemarkan nama baik. Yang ketiga, ada kasus menghina istri pacar. Istri pacar berarti kan pacarnya sudah punya istri ya, sudah menikah ya. Dia istilahnya selingkuhannya. Ini mahasiswi Universitas Bhayangkara dipenjara 3 bulan karena statusnya. Ini tahun 2015. Ini statusnya seperti ini. Gak takut ya mas sama setan, hihi. Kenalan aja sendiri mas. Namanya kalau nggak salak itu Siti, tapi nama bekenya Siti Ting Tong, tulis Penta. Nah ini hati-hati sekali kalau membuat status ya. Kemudian ada kasus menghina pelatih, mahasiswa Universitas Jember dipenjara 3 bulan. Ini tahun 2012. Menghina teman manusia disebut temannya ini ya, manusia berkepala 2. Ini ngobrolin temennya lewat akun teman kedua. Jadi yang diomongin temen yang orang ketiga gitu ya.
Nah, ini guru SD di Bali dipenjara selama 1 bulan. Bayangin, ini yang bikin ujaran ini di medsos ini adalah guru SD. Nah, ini hati-hati sekali ya. Ini sumbernya. Kemudian ada kasus status istri TNI ya, jabatan suami dicopot dan ditahan. Dari awalnya kejadian penusukan ini sempat viral ya waktu itu, mungkin udah pada masih inget ya, penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ditusuk oleh 2 orang tak dikenal awalnya. Kemudian istri TNI ini mengunggah status nih, ada salah satu status seperti ini. Jangan-jangan ini cuma dramanya si Wir buat pengalihan isu saat menjelang pelantikan. Tapi kalau memang benar ada penusukan, mudah-mudahan sih penusuknya baik-baik aja dan selamat dari amukan polisi. Buat yang ditusuk semoga lancar kematiannya. Masya Allah ya ini. Dan ini di like 4 orang ya. Nah ini kejadiannya pada tahun 2019 bulan Oktober tanggal 12. Dampaknya maksudnya jabatan suaminya ini dicopot pada Oktober 2019. Dampaknya ini menurut informasi dari Liputan 6 bahwa ini ada suami dari IZNH ya, Kolonel HS TNI AD dicopot dari jabatan Dandim Kendari di Sultra. Kemudian ada juga yang dicopot dari tugas di Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung, dan ada juga yang dicopot dari Bintara Penyidik Lanut Muljono Surabaya. Dan ini HS, Z, dan YNZ ini ditahan 14 hari. Jadi suami-suaminya ini ditahan 14 hari karena langgar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Jadi hati-hati banget untuk bikin status ya. Ini undang-undangnya pasal 45A nomor 1 ini barang siapa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen akan dipenjara maksimal 6 tahun atau denda 1M. Nah, ini ada berita sebar hoax Omnibus Law, pemilik akun @fidelie terancam 10 tahun bui tentang ini ya, hoax Omnibus Law. Jadi hati-hati juga untuk menyebarkan, kita dapat berita jangan langsung di-share ya, karena khawatir kita juga menjadi penyebar berita hoax. Kita harus mengklarifikasi apakah berita tersebut benar. Kemudian di pasal 45A nomor 2 tentang sara ya, ujaran siapa yang memberikan ujaran kebencian tentang sara, suku, agama, ras, antar golongan akan di penjara maksimal 6 tahun atau denda 1M. Nah, ini ada contoh seseorang yang mengeluh suara takbir Idul Adha ya, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palu ini dipolisikan gara-gara ada suara takbir Idul Adha, dia mengeluh ya nggak nyaman gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi media sosial TikTok @kenwillboy. Pemuda ini diamankan karena membuat konten yang menjelekkan masjid. Nah, di pasal selanjutnya 45B ini barang siapa yang melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti akan dipenjara maksimal 4 tahun atau denda 750 juta maksimal. Nah, simpulannya, perbuatan yang melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 adalah hal-hal yang nggak boleh kita lakuin ya. 1. Menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin pemilik. 2. Menyadap juga nggak boleh ya. Mentang-mentang pacar sendiri disadap nggak boleh. Mendistribusikan video atau gambar asusila juga nggak boleh. Mendistribusikan perjudian tidak boleh. Penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong atau hoax, menyebarkan kebencian berdasar sara,
dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ini 9 perbuatan ini melanggar UU ITE nomor 19 tahun 2016. Sebenarnya undang-undangnya ada banyak ya isinya, namun saya ambil yang berhubungan dengan sekiranya berhubungan dengan BK atau siswa. Nah, kemudian ada undang-undang lagi tentang penipuan hak cipta di pasal 380 KUHP. Nah, ini dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Hukuman terhadap perbuatan penipuan tentang hak cipta pasal 113 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Kalau yang menurut KUHP tadi 2 tahun, kalau di Undang-Undang nomor 28 ini paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Luar biasa. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui pasal 70, ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah dan sanksi pencabutan gelar melalui pasal 25 ayat 2 atau pembatalan ijazah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya profesornya dicabut. Kalau misalnya S3 gelar doktornya dicabut, guys. Kemudian kalau S2 gelar magister, ya ampun amit-amit ya, gelar magisternya bisa dicabut gara-gara melanggar hak cipta ya, atau menjiplak karya orang lain. Kalau misalnya masih S1 sarjana, ya gelar sarjananya yang dicabut. Nah, bagaimana kalau misalnya yang melanggar ini mahasiswa? Ini ada dijelaskan di sini, sanksi pidana plagiarisme di dalam hukum positif di Indonesia oleh Hulman Panjaitan. Ini bagus sekali, ini artikel jurnalnya. Di sini disebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan paling berat, terdiri dari 1 teguran, ini juga kemudian peringatan tertulis, bisa juga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa atau pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Jadi nggak jadi dapat nilai ya, otomatis ngulang dong kuliahnya. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, ini bisa di DO, dan atau pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau yang parah nih, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari program. Kalau misalnya mahasiswanya baru sarjana terus skripsinya menjiplak temennya atau menjiplak karya orang lain di internet, ya hati-hati, ini bisa dibatalkan sarjananya. Jadi kuliah lagi 4 tahun, amit-amit ya. Di sini juga disebutkan sanksi bagi dosen, peneliti atau tenaga kependidikan ya. Nah, ini pemberhentian, pencabutan hak, dan ini sama pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan ya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, G, H menyandang sebutan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama dosen, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar. Nah, ini profesornya dicabut ya. Ini ada kasus juga di mana seorang profesor yang beliau itu tidak menjiplak karya orang lain, tapi dari tulisannya sendiri, hanya saja karena tulisannya banyak, beliau menulis lagi jadi misalnya di buku nih ditulis lagi ke artikel. Nah, ini juga disebut plagiarism. Jadi disebut namanya auto plagiarism atau self plagiarism. Jadi kita itu dalam menulis harapannya itu memang pure ya tulisan kita, dan itu tulisan baru, pemikiran baru. Seperti itu. Lanjut, di sini ada, nah ini
Ini contoh kasus yang benar-benar terjadi ya. Jabatan dicopot karena plagiasi. Ini beritanya, UGM diminta cabut gelar Doktor Rektor UNES ini. Nah, gelar Rektor UNES Fatur Rohman dicabut pada Februari 2020 karena disertasinya yang berjudul Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwi Bahasa Kajian Sosiolinguistik di Banyumas, menjiplak skripsi mahasiswi yang berjudul Kode dan Alih Kode dalam Pranata Cara Pernikahan di Banyumas. Sebenarnya judulnya berbeda ya, tapi ya isinya itu yang dijiplak. Kemudian gelar Dr. Ipong S.A. Ashar dicabut pada Maret 2000 karena disertasinya menjiplak karya peneliti LIPI. Ada kasus lagi, mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM. Sayang banget ya. Ada juga kasus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipecat karena plagiasi skripsi mahasiswa. Nah, ini kasus autoplagiasi yang tadi saya sampaikan. Ini sumbernya. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari plagiasi itu? Maka ada aplikasi untuk menguji plagiarisme. Ada beberapa aplikasi, ada banyak. Salah satunya aplikasi Plagiarism Checker X. Di sini kebetulan saya pakainya yang ini ya. Ini dari kampus ya, yang ini Pro. Ini ada yang versi basic, Pro, ada yang versi bisnis. Kalau yang bisnis bisa untuk 5 orang. Tapi jangan khawatir, yang gratis pun juga bisa, hanya saja tidak bisa upload satu file. Kalau yang ini maksimal 100 kata yang kalau pakai Plagiarism Checker X. Kalau mau sama-sama gratisnya nih, saya lebih suka pakai smallseotools.com karena lebih cepat. Ada juga pakai plagiarismdetector.net, tapi saya lebih oke sama smallseotools.com. Anda bisa search di Google. Dan di sini kita simpulkan etika penggunaan TI dalam BK, yaitu maka yang pertama adalah menggunakan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan manfaat. Kemudian tidak melanggar undang-undang IT ya, menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Ini nggak boleh, kita nggak melanggar ya, nggak menyadap, nggak mendistribusikan asusila, nggak mendistribusikan perjudian atau pencemaran nama baik atau berita bohong. Berita bohong kok ditulis 2 kali. Kemudian kebencian terhadap SARA dan pengancaman, ini jangan sampai melanggar UU ITE ini. Kemudian kita perlu menjunjung hak atas kekayaan intelektual. Maka karya-karya yang kita buat, kita perlu banyak berkarya tapi menggunakan hasil pemikiran sendiri. Kalaupun perlu menggunakan literatur, maka kita mengolah literatur tersebut sehingga menjadi bahasa kita dengan tetap mencantumkan nama siapa yang punya pemikiran tersebut. Jadi bukan diganti kata-katanya kemudian nggak ditulis siapa yang punya pemikiran aslinya. Ini namanya plagiasi ya, walaupun sudah diganti kata-katanya, sudah diuji kalimatnya nggak ada yang sama, ini tetap ya menyalahi ya, karena aslinya pemikirannya dari orang lain. Dan yang keempat ini adalah memanfaatkan user ID dan password untuk masuk ke sistem BK sesuai dengan semestinya. Jadi misalnya nih kita punya user ID dan password dari sekolah atau dari suatu lembaga. Nah ini maka ya kita gunakan untuk kita pakai akun kita gitu ya, dan akun kita jangan disalahgunakan. Misalnya akunnya sekolah disalahgunakan, diperjualbelikan ya, siapa yang mau minjem nih, dikomersilkan gitu. Atau ada yang gini, misalnya pakai akunnya orang lain, misalnya akun Zoom-nya yang sudah berbayar punya orang lain, tapi dipinjamkan ke orang lain, disuruh sewa misalnya ya. Nah ini dikomersilkan, ini yang melanggar etika penggunaan TI dalam BK. Oke, materi selanjutnya adalah tentang cyber counseling dan kode etik pelayanan konseling online. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang etika penggunaan TI dalam BK.
Nah, selanjutnya bagaimana sih pelaksanaan konseling online dan kode etiknya? Tunggu minggu depan ya.